Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi, perwakilan dari grup 4, ingin menjelaskan tentang prediksi stok obat menggunakan metode learning vector quantization studi kasus Puskesmas Dumai Barat. Berikut penjelasannya. Learning vector quantization adalah suatu metode untuk melakukan pembelajaran pada lapisan kompetitif yang terawasi. Suatu lapisan kompetitif akan secara otomatis belajar untuk mengklasifikasikan vektor-vektor input. Kelas-kelas yang didapatkan sebagai hasil dari lapisan kompetitif ini hanya tergantung pada jarak antara vektor-vektor input. Jika dua vektor input mendekati sama, maka lapisan kompetitif akan meletakkan kedua vektor input tersebut ke dalam kelas yang sama. Berikut ini adalah algoritma pelatihan jaringan learning vector quantization jika diberikan n buah data dengan m buah variabel input dan data tersebut dibagi ke dalam sebuah kelas. Bobot awal variabel input ke J menuju ke kelas ke I yaitu Wij dengan I sama dengan 1,2 titik-titik, K dan J sama dengan 1,2 sampai dengan M. Ditetapkan A yaitu bobot awal variabel input ke J menuju ke kelas ke I yaitu Wij dengan I sama dengan 1,2, K dan J sama dengan 1,2 sampai dengan M. B. Maksimum epoch sama dengan max epoch. C. Parameter learning rate sama dengan alpha. D. Pengurangan learning rate sama dengan dek alpha. E. Minimal learning rate yang diperbolehkan sama dengan min alpha. Selanjutnya yang kedua yaitu masukkan A data input Xij dengan I sama dengan 1,2 sampai dengan N dan J 1,2 sampai dengan M. B. Target berupa kelas yaitu TK dengan K sama dengan 1,2 sampai dengan N. Yang ketiga, tetapkan kondisi awal IPOS yaitu IPOS sama dengan 0. 4. Kerjakan jika IPOS kurang dari max epoch dan alpha lebih dari min alpha. A. Epoch sama dengan epoch tambah 1. B. Kerjakan untuk I sama dengan 1 sampai N. Kemudian, tentukan J sedemikian sehingga X1 dikurang Wj minimum dengan J sama dengan 1,2, K. Jarak Euclidean yaitu akar X1 dikurang X2 kuadrat tambah Y1 dikurang Y2 kuadrat ditambah titik-titik plus Z1 dikurang Z2 kuadrat. Perbaiki Wj dengan ketentuan. Jadi jika T sama dengan Cj maka Wj plus alpha Xj dikurang Wj. Dan jika T tidak sama dengan Cj, maka Wj dikurang alpha, Xj dikurang Wj. C. Setelah nilai alpha, pengurangan nilai alpha bisa dilakukan dengan alpha sama dengan alpha dikurang dek alpha atau dengan cara alpha sama dengan alpha dikali dek alpha. Setelah dilakukan pelatihan, akan diperoleh bobot-bobot akhir. Bobot-bobot inilah yang nantinya akan digunakan untuk melakukan pengujian atau simulasi dengan data yang berbeda. Data itu tidak sama dengan data yang digunakan untuk pelatihan. Adapun algoritma pengujian learning vector quantization sebagai berikut. Yang pertama, masukkan data yang akan diuji, misalnya Xij dengan I sama dengan 1,2 titik-titik, NP dan J sama dengan 1,2 titik-titik M. B. Kerjakan untuk I sama dengan 1 sampai NP. Kemudian tentukan J sedemikian sehingga akurasi. Tingkat keberhasilan prediksi pada sistem yang dibangun dapat dihitung berdasarkan perbandingan jumlah klasifikasi yang sesuai terhadap seluruh data obat yang diujikan, sehingga akan menghasilkan persamaan.
Rumusnya, akurasi sama dengan sigma pengujian bernilai benar per sigma banyaknya data uji dikali 100%. Selanjutnya, mean square error. Proses mean square error dihitung dengan cara melakukan penjumlahan masing-masing kesalahan atau sisa dengan cara mengkuadratkan kesalahan klasifikasi dari tiap periode dan membaginya dengan jumlah periode klasifikasi. Adapun rumus dari mean square error adalah sebagai berikut. MSI sama dengan sigma PT dikurang AT kuadrat per N. Selanjutnya, MAPE merupakan perhitungan yang digunakan untuk menghitung rata-rata persentase kesalahan mutlak dengan rumus MAPE sama dengan sigma aktual dikurang forecast dikali 100 per N. Range nilai tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Nah, yang tabel 1 ini range map. Range-nya kurang dari 10%, yang artinya kemampuan model peramalan sangat baik. Range 10 sampai dengan 20% artinya kemampuan model peramalan baik. Range 20 sampai 50% artinya kemampuan model peramalan layak. Dan yang terakhir, range lebih dari 50% artinya kemampuan model peramalan buruk. Hasil dan pembahasan penulisan persamaan. Data yang digunakan untuk mengklasifikasi hasil prediksi stok obat adalah sebanyak 70 data dengan presentasi 80/20% yang terbagi dalam 56 data latih dan 14 data uji. Proses pengujian dilakukan untuk melihat parameter mana yang paling mempengaruhi tingkat akurasi proses pelatihan. Adapun kriteria yang dirubah untuk melihat hasil klasifikasi terbaik yaitu berdasarkan jumlah neuron yang ditampilkan dalam bentuk pola jaringan learning vector quantization, yaitu input, hidden, output, dan perbandingan data yang dihitung berdasarkan presentasi tertentu. Sedangkan untuk goal ditetapkan 0,01 dan learning rate ditetapkan 0,001. Berikut adalah hasil uji coba dari berbagai kombinasi jaringan syarat tiruan learning vector quantization. Nah, berikut ini merupakan tabel kedua, yaitu hasil uji coba berbagai kombinasi prediksi stok obat. Terdapat perbandingan datanya melalui persen, pola jaringan, IPOH, akurasi, MSI, MAPE. Nah, dari hasil yang diperoleh, nilai akurasi tertinggi pada sistem dalam melakukan prediksi stok obat 78,57% dengan nilai mean square error sebesar 0,78571. Nilai mean absolute percent error sebesar 8,4183%. Nilai akurasi tersebut didapat dengan arsitektur jaringan 6 sampai 10 sampai 10 dengan learning rate 0,001, goal 0,001 dan dengan perbandingan presentasi data 80/20, menghasilkan 3 data yang tidak berhasil diprediksi dengan benar dan 11 data diprediksi dengan benar dari total 14 data. Selanjutnya yaitu hasil prediksi menggunakan arsitektur jaringan yang terbaik. Dapat dilihat pada tabel berikut. Proses pengujian ini menggunakan data stok obat, yaitu terdapat 14 data stok obat yang dapat dilihat dari keseluruhan. Jika hasil prediksi tidak sama dengan target yang aslinya, maka prediksi dinyatakan tidak berhasil, begitupun sebaliknya.
pada tabel berikut. Nah, data ke-9, 10, dan juga 13 tidak dapat diprediksi dengan benar, atau hasilnya berbeda dengan target asli, sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan hasil klasifikasi terdapat 11 data prediksi yang benar dan juga 3 data prediksi yang salah. Nah, pada tabel berikut terdapat nama obat, stok awal, penerimaan, pemakaian, sisa stok, jarak, prediksi, dan juga targetnya. Dan yang terakhir, terdapat kesimpulan dapat disimpulkan dari hasil analisis dan penelitian berikut, yaitu yang pertama, fungsi pelatihan jaringan syaraf tiruan learning vector quantization yang efektif untuk melakukan prediksi stok obat adalah dengan akurasi terbaik, yaitu 78,57% dengan nilai mean square error sebesar 0,78571 dan juga nilai mean absolute percent error yaitu sebesar 8,4183% dengan pola jaringan 6 strip 10 strip 10 dengan learning rate 0,001, goal 0,01 dan juga dengan perbandingan presentasi data yaitu 80/20. Dan yang kedua, maka parameter input atau variabel yang digunakan untuk melakukan prediksi stok obat tersebut yaitu dengan sangat baik. Nah, demikian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.